Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas besar dengan matkul pengantar rekayasa dan desain. Berikut ada nama anggota di kelompok kami, yaitu yang pertama ada Juan Nicholas yang dengan NIM 11012102222, yang kedua ada Aditya Mulawarman dengan NIM 11012100402, yang ketiga ada Erlangga Rahmat dengan NIM 11012100352, yang ketiga ada saya sendiri yang bernama Hilda Afni Sofiane dengan NIM 11012133302, dan yang terakhir ada Muhammad Haikal dengan NIM 11012100372. Berikut tugas besar yang saya dan rekan-rekan saya ambil, yaitu dengan judul Tanah Longsor di Indonesia. Alasan mengambil judul ini, yaitu yang pertama, longsor kerap terjadi di Indonesia yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material. Yang kedua, longsor juga mengakibatkan masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi dan akses jalan yang tertutup. Yang ketiga, kami berupaya untuk mencari metode dalam menangani upaya tanah longsor tersebut. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya sendiri. Dasar teori. Longsor yaitu suatu kejadian atau peristiwa geologi yang disebabkan oleh pergerakan massa batuan, tanah atau puing-puing yang menuruni suatu lereng. Longsor yang lebih dikenal dengan tanah longsor dan slide juga dapat didefinisikan sebagai perpindahan massa berbagai jenis batuan atau tanah yang tidak membutuhkan media berpindah seperti air atau udara. Terjadinya tanah longsor. Peristiwa tanah longsor dapat terjadi apabila air yang meresap ke dalam tanah menyebabkan bobot tanah bertambah, kemudian menembus sampai ke bidang gelincir hingga menyebabkannya bergerak keluar lereng. Apabila gaya pendorong pada lereng lebih besar dari gaya penahan, maka terjadilah longsor. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut kemiringan lereng, air, beban, serta berat jenis tanah batuan. Demikian dikutip dari laman BPBD DIY. Bencana tanah longsor sering muncul di musim hujan. Setelah musim kering yang menyebabkannya permukaan tanah retak dan berpori. Saat tanah retak, maka air hujan makin mudah meresap ke dalam tanah, membuat kandungan air dalam tanah menjadi jenuh. Air yang terakumulasi di dasar lereng memicu gerakan lateral sehingga mudah bergerak menuruni lereng. Namun, jika ada banyak pohon, maka tanah tidak mudah bergerak longsor. Maka dari itu, penghijauan daerah perbukitan, pegunungan, dan sekitar lereng penting dilakukan. Selanjutnya, penyebab terjadinya longsor. Penyebab longsor dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, sampah yang menumpuk, adanya aktivitas seismik, adanya aktivitas vulkanik, hutan yang gundul, struktur bebatuan yang hancur, material yang menimbun limbah, bendungan yang menyusut, beban tanah yang berlebihan, dan adanya erosi tanah. 20 sampai April 2021. Selanjutnya itu identifikasi masalah. Berdasarkan masalah di atas, maka perlu adanya upaya dalam menangani permasalahan longsor yang terjadi. Inovasi dalam mengatasi permasalahan ini dapat menggunakan metode LIPI atau LIPI Wasteland. Dapat juga mencoba dalam metode mitigasi longsor berbasis drainase sifon atau degreaser. Berdasarkan metode di atas, hal perlu diteliti lebih lanjut. Bagaimana kedua metode ini bekerja dan bagaimana penerapannya bekerja di Indonesia. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengetahui cara kedua materi ini dalam bekerja dan bagaimana penerapan Indonesia. Tujuan atau manfaat dari tugas ini adalah diharapkan bermanfaat bagi tanah air dan dapat mengurangi korban dari bencana longsor ini. Berikut adalah informasi yang kami dapatkan. Yang pertama, longsor bikin jaringan pipa PDAM di Lombok Tengah rusak, ya kecamatan terdampak. Kejadian ini terjadi pada tanggal 24 Desember 2021. Yang kedua adalah kawasan wisata negeri di atas awan, Banten, ditutup sementara karena longsor. Hal ini terjadi pada 24 Desember 2021. Dan yang ketiga, desa di Kecamatan Talagong, Garut Selatan terisolasi akibat longsor. Dan ini terjadi pada tanggal 26 Desember 2021.
Ada dua solusi yang kita dapatkan, yaitu pertama adalah LiPi Wireless Sensor Network for Landslide Monitoring atau singkatannya LiPi WISeLAN. Nah, LiPi WISeLAN dapat mendeteksi pergerakan tanah dan perbedaan kemiringan lereng dan tinggi muka air tanah untuk memperkirakan kemungkinan tanah longsor. Nah, LiPi WISeLAN terdiri atas 4 elemen, yaitu extensometer, tiltmeter, sensor modul, dan pengukur hujan. Selain itu, teknologi tersebut juga dilengkapi dengan gateway dan alarm serta web monitoring. Nah, solusi yang kedua yaitu teknologi mitigasi longsor berbasis drainase sifon atau degraders. Nah, solusi yang kita pilih itu ialah LiPi Wireless Sensor Network for Landslide Monitoring atau LiPi WISeLAN. Nah, dibandingkan dengan teknologi the greatest, ya, yang itu yaitu alat untuk menurunkan muka air tanah dalam lereng untuk mencegah longsor. Nah, sedangkan buat LiPi WISeLAN itu bisa deteksi berbagai jenis longsor, baik runtuhan, luncuran aliran yang bisa kita gunakan yaitu wire extensimeter. Ketika banyak kedorong longsor, maka alat itu bisa membunyikan sirene, dan alat ini bisa mendeteksi longsor 6 jam sebelum terjadi. Waktu tersebut bisa digunakan masyarakat untuk melakukan evakuasi. Nah, alat ini juga bisa dipantau melalui website. Itu mengapa bagi kelompok kami solusi yang paling kami suka ialah LiPi WISeLAN. Nah, cara kerja teknologinya itu ada LiPi WISeLAN yang terdiri atas 4 elemen, yaitu extensometer, tiltmeter, sensor modul, dan pengukur hujan. Yang selain itu, dan teknologi tersebut juga dilengkapi dengan gateway dan alarm serta web monitoring. Yang pertama itu extensometer yang berguna ketika terjadi gerakan longsor. Ada kawat di bagian itu yang akan tertarik jika ada rekahan tanah dan kecepatan rekanannya bisa juga diukur. Yang kedua ada tiltmeter yang sebagai tiang pancang yang akan bermanfaat mengetahui adanya perubahan kemiringan tanah. Sehingga dengan tiltmeter dapat diketahui seberapa miring tanah yang bergeser. Yang ketiga ada sensor modul yang digunakan untuk mengetahui kadar air tanah, naik dan turunnya, tinggi tanah, serta sensor curah hujan. Yang keempat ada gateway dengan alarm yang digunakan sebagai konsentrator data dalam alat tersebut. Seluruh data dikumpulkan dan dikirim ke server melalui internet dan monitoring. Nah, ini gambaran LiPi WISeLAN bagaimana dari sini ke sananya. Nah, ini konsep aplikasi yang kami kembangkan yaitu monitoring pergerakan tanah, peringatan adanya pergerakan tanah, dan menyalakan sirene tanda bahaya, dan mengirim notifikasi ke handphone. Dan ini yang pertama adalah monitoring pergerakan tanah. Monitoring pergerakan tanah ini adalah sistem yang digunakan untuk memantau parameter-parameter yang berpengaruh terhadap terjadinya pergerakan tanah. Perubahan sudut diukur menggunakan inclinometer berbasis accelerometer MPU 6050 dan kadar kelembapan tanah diukur menggunakan moisture sensor dari DF Robot. Peringatan adanya pergerakan tanah. LiPi WISeLAN adalah alat untuk menyediakan teknologi pemantauan gerakan tanah yang lebih efektif dan handal dalam memantau dan memberikan peringatan dini dari ancaman berbagai jenis gerakan tanah di daerah yang luas. Teknologi ini merupakan suatu sistem pemantauan gerakan tanah berbasis jejaring sensor nirkabel. Teknologi ini dapat digunakan untuk memantau bahaya gerakan tanah dalam maupun dangkal, baik pada lereng alami maupun timbunan. Dapat menjangkau daerah pemantauan yang luas berdasarkan jejaring sensor, menyajikan data dalam waktu yang nyata dengan akurasi tinggi, serta memiliki satu daya mandiri menggunakan tenaga panel surya dan baterai kering lithium. Tidak hanya memantau ancaman gerakan tanah atau tanah longsor, LiPi WISeLAN dapat digunakan untuk memantau kondisi keamanan struktur tiang, bangunan seperti jembatan dan gedung bertingkat. Selanjutnya ada konsep aplikasi yang dikembangkan, yaitu ada menyalakan sirine tanda bahaya. Alat deteksi tanah longsor ini dapat dipasang pada titik lokasi rawan longsor. Setiap pergeseran tanah akan segera terdeteksi sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih awal kemungkinan bahaya tanah longsor dan kerugian terutama korban jiwa bisa diminimalisir.
Jadi konsep aplikasi yang dikembangkan yaitu ada salah satunya ialah mengirimkan notifikasi ke handphone. Jadi bagaimana aplikasi ini mengirimkan notifikasi kita ke handphone? Jadi alat ini akan mendeteksi adanya pergerakan tanah atau guncangan di bawah tanah menggunakan kabel khusus yang ada di alat LiPi Wiseland tersebut. Ketika alat LiPi Wiseland tersebut dan kabelnya merasakan getaran yang ada di bawah tanah atau guncangan, maka dia akan mengukur kabelnya ini akan mengirimkan signal ke alat ini, dan di alat ini akan memperkirakan seberapa kuat guncangan tersebut. Jadi setelah itu dikirimkan ke handphone kita bisa lihat apakah guncangan tanah ini akan dibilang namanya parah, atau bisa dibilang akan membuat kita mengevakuasi diri dan sebagainya. Nah, ini gambaran tampilan aplikasi yang kami kembangkan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai bencana alam tanah longsor di Indonesia, faktor utama terjadinya tanah longsor di Indonesia disebabkan oleh curah hujan yang tinggi pada bulan-bulan tertentu yang menyebabkan permukaan tanah retak dan berpori. Saat tanah retak, maka air hujan makin mudah meresap ke bagian dalam tanah, membuat kandungan air dalam tanah menjadi jenuh. Air yang terakumulasi di dasar lereng memicu gerakan lateral, sehingga mudah bergerak menuruni lereng. Maka dari itu, penghijauan di sekitaran daerah perbukitan, pegunungan, dan di sekitar lereng penting dilakukan. Akibat dari bencana tanah longsor juga sangat mengerikan dan berbahaya. Selain dapat menyebabkan kerugian material, bencana tanah longsor juga dapat memakan korban jiwa. Maka dari itu, kita membutuhkan suatu teknologi yang dapat mencegah ataupun dapat memberitahu jika atau akan terjadinya longsor. Menurut kami, ada dua teknologi yang dapat digunakan, yaitu LiPi Wireless Sensor Network for Landslide Monitoring, atau bisa disingkat dengan LiPi Wiseland, dan teknologi mitigasi longsor berbasis drainage siphon atau The Greatest. Di antara dua teknologi tersebut, kami memilih teknologi LiPi Wireless Sensor Network for Landslide Monitoring atau LiPi Wiseland, dikarenakan LiPi Wiseland itu bisa dideteksi berbagai jenis longsoran, baik teruntuhan, leluncuran, aliran bisa kita gunakan wire extensimeter. Ketika kabelnya kedorong longsor, maka alat itu bisa menyembunyikan sirine, dan alat ini bisa mendeteksi longsor 6 jam sebelum terjadi. Waktu tersebut bisa digunakan masyarakat untuk melakukan evakuasi. Alat ini juga bisa dipantau melalui website. Itu mengapa bagi kelompok kami solusi yang kami sukai ialah LiPi Wiseland. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.